Ya, jadi pada awalnya sendiri itu saya kan sebetulnya belajar dikenalkan oleh Pak Made ya, beliau guru pertama saya gitu. Jadi dari beliau lah saya bisa mengenal Kang Aas gitu. Jadi awal utama saya belajar itu kan karena saya ditipu oleh sulap gitu. Akhirnya saya mulailah belajar energi gitu. Jadi dari situ mulai belajar tentang bagaimana pola energi itu tumbuh dalam tubuh manusia. Lalu bagaimana ternyata setiap individu manusia itu berdialog awal lewat energi, bukan lewat verbal kata-kata. Nah dari situ mulai belajar. Akhirnya ada beberapa, saya anggap itu adalah suatu pemikiran yang ya memang harusnya berpikir seperti ini gitu. Nah tapi teman-teman menganggap sama belajar spiritual dari mana gitu. Makanya kan ketika ngobrol sama Mas Dede, saya ini cuma dituduh belajar spiritual gitu. Atau saya cuma dituduh orang spiritual kan gitu. Padahal saya cuma belajarnya ya di level energi itu awalnya. Nah saya ketemu sama beliau almarhum Kang Aas itu di 2012 ketika saya mulai belajar meditasi. Nah mulai dari situlah saya belajar bagaimana pola-pola yang saya kagum ke beliau itu kan beliau bisa menjelaskan secara ilmiah dan empiris bagaimana prosesi transformasi kesadaran manusia sampai energi yang dibutuhkan untuk melampaui itu. Itu beliau menjelaskan secara ilmiah dan empiris. Dan memang pada satu situasi tertentu beliau memberikan ruang yang dimana pengalaman itu adalah guru terbaikmu. Jadi istilahnya kita diberikan ruang untuk bertumbuh, bukan istilahnya bahwa biasanya kan kalau kita berguru itu kan gini, hidup adalah ini. Jadi istilahnya cuman satu pengetahuan yang kita anggap sebagai kebenaran. Tapi kalau ngobrol sama beliau itu memberikan ruang. Jadi ketika kita mengalami satu proses perjalanan kesadaran, nah beliau membuka suatu diskusi itu ke arah gini. Sering gitu beberapa teman misalnya ketika kita bertanya, ketika itu kita tidak mengalami, beliau pasti diam. Tinggal ngerokok, oh ya itu aja. Tapi ketika itu kita mengalami dan kita butuh rujukan, pasti beliau ngajak kita diskusi. Dan beliau tidak pernah mengatakan salah gitu, tidak pernah. Jadi misalnya saya ngobrol nih, Kang, apakah ini seperti ini? Oh ya, bagus. Jadi, tapi bisa kan juga kalau misalnya, kalau gini seperti apa gitu. Jadi beliau itu memberikan kita ruang untuk bertumbuh lagi. Jadi berarti, kalau untuk berarti itu bisa untuk sebagai indikasi beliau itu untuk menjajaki sampai di mana level kita, iya kan? Iya. Monggo dilanjut. Nah, kalau untuk amalan-amalan yang apa istilahnya kayak wiridnya apa dan sebagainya, saya nggak pernah dikasih apapun. Nah, untuk teknik-teknik meditasi itu apa beliau juga kan tidak ada yang standar itu, semua kan ngomong meditasi kan banyak versi juga, tapi ya, kan mungkin bisa diceritakan juga. Ya saya bercerita bukan tentang praktek metodenya, karena kan banyak istilah yang mungkin teman-teman akan kesulitan untuk memahami itu kalau nggak belajar langsung ya pada lembaga gitu. Jadi dinaungin pada lembaga. Jadi prinsipnya itu gini, bahwa setiap level ruang dimensi itu seperti corong, dia akan apa ya, seperti trompet ya. Setiap range dimensi itu memiliki ruang waktu yang berbeda. Nah pada ruang waktu yang berbeda, spektrum warna yang digunakan juga berbeda. Misalnya kita bicara nih, spektrum warna yang paling rendah, istilahnya paling bawah ya, bukan jelek ya, paling bawah gitu, itu adalah spektrum warna merah. Secara rambatan gelombangnya itu sekitar 6.300 sampai 7.300 rambatan gelombang. Artinya ketika frekuensi energi itu semakin ke bawah, maka gelombangnya akan semakin panjang rambatannya. Nah, ketika rambatan gelombangnya semakin panjang, ketika dia mendekati level materi, maka dia akan mudah dipertontonkan. Makanya saya bilang bahwa ilmu-ilmu yang mudah dipertontonkan itu sebetulnya dimensinya adalah dimensi paling bawah, karena mendekatin fisik. Semakin tinggi ke atas, maka range gelombangnya akan semakin pendek. Kita bicara di spektrum warna kuning ke oranye lah. Kuning itu sekitar 5.300 range jaraknya gelombang.
artinya akan semakin sempit. Sampai pada fase tertentu di ungu gitu, atau di biru aja gitu. Itu sekitar 400 berapa gitu jaraknya gitu. Nah, ini memungkinkan sekali bahwa ketika rambatan gelombang itu akan semakin pendek, maka ruang waktu itu akan semakin terhimpit. Ketika kita mempelajari itu bahwa daya seseorang ketika jarak gelombangnya itu semakin pendek, maka dia akan lebih ingat kepada Sang Penciptanya. Secara harfiah seperti itu. Dia ada di posisi level yang atas itu, dia untuk ruang dan waktunya akan berarti semakin lebar itu, Mas. Semakin lebar ruang waktunya, tapi secara rambatan gelombang semakin pendek. Jadi ilmu yang diserap juga semakin luas. Semakin luas, makanya kan range waktunya kalau misalnya kita bicara waktu, 1 detik di fisik, itu di eterik aja itu 1 hari. Di level emosi, itu 1 bulan. Perbedaannya ya. Lalu kita beranjak lagi gitu di level emosi atau fisik, eterik, emosi, astral. Di level astral itu hampir 1 tahun. Perbedaan waktu kita sedetik itu di sana 1 tahun. Nah, di level integrated spirit itu ribuan tahun. Jadi sebetulnya ketika seseorang itu sering bermeditasi, istilahnya kesadarannya itu menembus ruang dan waktu. Jadi kesadarannya yang belajar. Kan gitu. Dia menangkap sinyal-sinyal ini. Ketika dia turun dalam dimensi fisik, ketika dia menghadapi realita, dia akan memetik esensi yang lebih dalam. Makanya saya sering bilang bahwa puncak dari meditasi itu tidak pernah ada. Indikator keberhasilan meditasi itu bukan lewat fenomena atau sensasi. Betul. Tapi bagaimana perubahan akhlak kita. Orang tidak perlu kita ceritakan bagaimana fenomena itu. Yang mereka lihat ada perubahan akhlak kita. Aplikasi sehari-hari. Aplikasi sehari-hari. Nah, kita sering terjebak gitu. Udah meditasi, udah. Betul. Lihat apa tadi? Iya. Apa yang dirasakan gitu. Banyak kan, Mas, saya kok nggak merasakan ini, saya kok nggak lihat ini. Ketika gitu kan kebanyakan orang-orang kan terjebak di situ. Dia pengen mencari sensasi, fenomena, apa gitu. Ya makanya itu Mas, bukan saya menyalahkan, bisa jadi saya yang salah. Atau bisa jadi bahwa meditasi itu harus mencari fenomena, kan gitu. Kan ini paradok ya istilahnya. Saya juga tidak mau membenarkan apa yang saya pahamin. Dalam artian ketika ini menjadikan suatu hal-hal baik buat teman-teman, ya mudah-mudahan ini mampu men-trigger teman-teman untuk menjadi lebih baik, bahwa tidak terjebak pada visualisasi gitu. Karena kalau kita hanya main di dimensi itu, ya kita akan berdebat kusir bahwa, oh, kok aku lihat cahaya? Wah, itu gak cahaya, itu kudune ini. Ya jadi abstrak semua gitu. Apa arti sebuah fenomena yang luar biasa? Saya bertemu dengan istilahnya guru sejati, saya bertemu dengan ini, tapi dalam perilaku kita tidak mencerminkan itu. Ya jadi kan kosong, esensinya nggak dapat. Iya, sebenarnya kan ya bisa jadi tolok ukur aplikasi kita sehari-hari. Kalau misalnya masih amburadul, terus kita mengklaim bahwa kita sudah ketemu dengan guru sejati, kan ya kontradiksi ya. Ya prinsipnya gini Mas, apa istilahnya garis besarnya itu menurut saya bahwa orang yang sadar dia tidak akan pernah menganggap dirinya sadar. Jadi seorang yang sadar itu tidak akan mengklaim dirinya bahwa saya sadar. Iya. Tidak mungkin. Karena kalau masih mengklaim berarti dia kan masih butuh pengakuan. Ya akhirnya sebetulnya tidak sadar gitu. Iya, butuh pengakuan orang lain tuh. Iya, akhirnya kesadaran kita itu fluktuatif, dia naik turun. Jadi ibarat kalau misalnya kita bicara sadar itu pasti grafiknya lurus gini. Kalau kita zoom in itu pasti ada gerejek-gerejek gini. Inilah menurut saya kenapa dalam peristiwa polar kehidupan kita masih memungkinkan untuk terjebak dalam dunia ini. Ketika kita sudah sampai gitu ya, istilahnya bahasanya aku sampai gitu. Puncaknya itu bukan sampai, bagaimana kamu menjaga konsistensi ini. Karena kita masih berpotensi untuk turun. Makanya itu kan saya bilang bahwa kenapa istilahnya agama itu masih penting. Karena itu adalah menjaga akhlak kita, agar kita tidak downgrade. Kalau sudah downgrade, naik lagi itu susah. Karena kita sudah merasa bisa. Itu berat sekali. Karena kita sudah pernah di level itu ya. Ketika kita melakukan kesalahan kan kita turun. Untuk mengulang itu lebih sulit Mas ya. Kita nggak sadar kalau kita turun, itu yang bahaya. Oh, nggak merasakan kalau kita turun. Iya,
jebakannya itu kan halus, makanya iblis itu jebaknya adalah terstruktur, masif, dan sistematis. Sangat halus. Makanya kan saya bilang bahwa ketika iblis tidak mampu membuatmu berbuat buruk, maka dia akan mencobamu untuk menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain. Iya. Itu tipis, Mas. Iya, disuruh berbuat baik, tapi ada motif-motif tertentu. Iya. Merasa baik itu yang salah. Iya. Nanti ujung-ujungnya merasa baik, ya itu malah blunder nanti. Ya kan makanya kan kalau kita bicara rambatan gelombang itu akan dianggap dia berjalan itu kan gini. Jadi satu bukit ke bawah bukit. Orang yang tanpa sadar dia seolah-olah berjalan gini, tapi gelombangnya adalah turun gini. Ketika turun gini, jebret, dia nggak akan kerasa. Itu halus. Ketika untuk yang level tadi yang paling bawah di sistem yang seperti Mas Ori gambarkan, seperti trompet, seperti kerucut, itu yang paling bawah kan warnanya merah itu. Kira-kira itu faktor-faktor apa penyebab seseorang itu bisa sampai di level kayak gitu, Mas? Bukan, jadi gini ya, spektrum itu harus kita kuasain medannya, bahwa kita masih membutuhkan itu. Yang bahaya itu kalau kita sudah nyaman di situ dan tidak mau update. Karena itu unsur dari psikologis atau cakra kita pun mencerminkan spektrum itu. Semakin ke bawah dia akan semakin, jadi merah, kuning, oranye, hijau, biru, nila, ungu. Jadi memang dalam spektrum tubuh kita pun seperti itu. Jadi apakah merah itu jelek? Tidak. Jadi lebih ke apakah kita terjebak di situ. Makanya ketika seseorang itu dominan hanya di level bawah, pasti kan istilahnya powernya terlalu besar, akhirnya tindakannya tanpa diimbangin oleh kontrol, oleh sensitif dan kontrol, maka dia akan arogan. Makanya coba diteliti lah istilahnya, ketika seseorang bermain di wilayah-wilayah dengan spektrum warna merah saja dan dia cenderung di situ, memang iya eksistensinya akan naik. Karena apa? Sangat mudah dipertontonkan, kebal, debus. Tapi lihat psikologisnya, apakah dia bisa tenang? Oh tidak.